Menurut kamu, boleh nggak sih dalam pandangan Islam kita ngucapin gongsi pacai? Sepengalamanku sebagai santri, nggak boleh ya. Dan itu dicap kafir. Lah, kalau kayak gitu bukannya nggak menghargai? Stop guys, jangan berantem. Udah guys, berantem tuh gak ada faedahnya. Sabar. Udahlah, daripada pada berantem, mending kita cari tahu aja apa arti toleransi dari agama-agama yang lain. Setuju nggak? Setuju. Kita di mana? Di vihara kan? Iya, lebih tepatnya kita berada di tempat ibadah agama Buddha. Ini merupakan wihara tempat ibadah umat Buddha di Pangkal Pinang. Dan wihara ini juga merupakan center atau pusatnya di kota Pangkal Pinang yang menjadi pusat kegiatan ataupun di acara-acara besar di umat Buddha, dia kumpulnya di sini. Tetapi untuk kegiatan seperti sembahyang biasa ataupun kegiatan di hari-hari biasa untuk umat-umat hanya beribadah di wihara kecil atau di daerah. Baik, perkenalkan nama saya Anggianto. Saya di sini bekerja sebagai penjaga wihara. Kalau menurut pandangan saya, toleransi adalah kita menghargai sama umat beragama. Ini juga wihara ini terletak dikelilingi oleh tempat ibadah umat lain. Kita di sini bisa menempatkan diri kita sebagai menghargai di mana letak kita di tengah-tengah yang berada banyak agama. Gereja ini itu lahir dari lembaga misi yang asalnya dari China. Ya, perintisnya tapi sebetulnya orang Amerika, Kanada, ya. Dia sebagai misionaris datang ke Cina dan dari Cina dia kemudian mengembangkan misinya sampai ke Asia Tenggara. Nah, salah satunya Indonesia. Nama lembaga misinya adalah CFMU dan salah satu pos yang beliau kunjungi adalah di Belitung dan kemudian merambat sampai ke Banten. Ya, nama saya Pendeta Yoel Kristianto. Asal saya dari Jawa Timur dan saya melayani di sini sudah dari sejak tahun 2014 sampai sekarang. Toleransi adalah sikap menghargai ya. Jadi ada setiap orang memiliki hak yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kalau dalam keagamaan ya termasuk hak untuk dia mau menganut agama apa. Itu adalah satu hak yang sangat eksklusif dan setiap orang harus menghargainya. Termasuk siapapun begitu ya. Bahkan negara kita pun menjamin akan hal itu. Menurut saya
sebagai pimpinan gereja di sini, kami juga menganut asas itu. Ya, walaupun secara pribadi kita mempercayai satu keyakinan yang kita yakini itu benar, tetapi dalam pertemuan bermasyarakat kita menghargai kepercayaan yang berbeda dengan kita. Kita bisa bersama-sama untuk hidup rukun dan membangun negeri. Ini namanya Masjid Agung Kubah Timah ya. Jadi sesuai namanya, kenapa ini disebut Masjid Agung Kubah Timah? Yang pertama, Masjid Agung adalah masjid yang memang berada di administrasi kota ya, kota atau kabupaten. Jadi disebutlah namanya Masjid Agung. Kemudian kenapa Kubah Timah? Yang pertama bentuknya, ya ini memang berbentuk kubah atau lingkaran dan juga timah sebagai salah satu lambang dari Pulau Bangka Belitung sendiri ya. Artinya memang berhasil timah gitu. Nah, asal usul kenapa ini juga menjadi kubah timah apa kami bilang adalah kubah ini sebagai simbol dari Gunung Saji yang juga sebagai lambang kota Pangkal Pinang. Artinya dia mengayomi dan juga melambangkan bahwa kota ataupun Pulau Bangka Belitung ini sebagai penghasil timah. Nah, masjid ini dibentuk mulai dibangun 2022, kemudian selesai diresmikan pas di hari pahlawan tuh 10 November 2023. Jadi kurang lebih 1 tahun pembangunan. Nah, sebelum kita apa itu toleransi, Masjid Kubah Timah ini juga sebenarnya representasi dari toleransi yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kenapa demikian? Karena posisi Masjid Agung Kubah Timah ini persis di sebelah gereja Maranatha ya. Jadi berdampingan antara gereja dan masjid di sebelahnya. Ini adalah salah satu memang bentuk real dari toleransi yang memang ingin dibangun oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama masyarakat waktu itu ya. Fitrah manusia itu memang berbeda-beda ya. Nah, jadi dengan perbedaan itulah kita bisa menghargai satu sama lain tanpa harus merendahkannya, tanpa harus memusuhinya, nah seperti itu. Jadi kalau saya pribadi menganggap toleransi adalah saling sikap menghargai satu sama lain. GPIB itu singkatan dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Nah, kenapa disebut bagian Barat? Yaitu bagian Barat dari gereja yang dulunya menjadi induk GPIB, GPI, Gereja Protestan Indonesia. Ya, ini merupakan memang sejarah peninggalan inventaris Belanda. Kalau menurut buku yang saya baca, itu GPIB ini dibangun tahun 1927 bangunannya gitu. Tapi GPIB sendiri sebenarnya baru ada di tahun 1948. Antara gap tahun itu ya 27 dengan 48 itu ya dulu karena mungkin ya ini masih dipergunakan oleh pemerintah Belanda seperti itu. Saya nama lengkapnya Imri Maurel Mikiyulu Kiroyan. Ya, saya bertugas di GPIB Maranatha Pangkal Pinang sebagai Ketua Majelis Jemaat. Dan saya sebagai pendeta artinya di sini menggembalakan jemaat ya dari semua kalangan usia
untuk ya kita memahami firman Tuhan dan juga berelasi dengan sesama, semua sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik. Toleransi yang jelas adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan yang saling menghargai, saling menerima di antara keperbagaian yang ada. Ya, jadi kita satu komunitas ini, ya kita pasti berbeda satu dengan yang lain, apapun itu. Mau ras kita, suku budaya, ya, bahasa kita, termasuk juga di sini pandangan agama, ya. Sehingga dengan toleransi artinya kita justru dibangun, ya, untuk bisa menciptakan kerukunan antar umat atau antar sesama umat manusia ciptaan Tuhan. Indonesia ini sangat beragam dalam berbagai hal, ya. Jadi dengan adanya toleransi ini, anak-anak bangsa, ya, kalian semua itu dibangun kesadaran diri bahwa kita ini berbeda. Kita perlu melihat orang lain setara sama dengan kita perlu toleran terhadap mereka, memberikan juga kebebasan untuk mereka mungkin punya panggilan agama dan panggilan ibadahnya, silakan, atau mungkin memiliki kesenangan, hobi apapun gitu. Karena toleransi kan sebenarnya juga nggak bicara tentang agama, ya, tapi bicara juga tentang ras, suku budaya, atau juga mungkin ya aktivitas sosial setiap hari seperti itu.